Perkenalkan, nama saya Niwayan Serianti, NIM SA21028. Di sini saya akan membuat video tentang bore, loss, dan toy. Pertama, kita akan mengetahui pengertian dari indikator. Pengertian indikator mengutip buku teori manajemen pendidikan oleh Profesor Dr. Mukhtar Latif MPD. Menurut World Health Organization atau WHO, indikator merupakan variabel yang dapat membantu penggunanya dalam mengukur perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan yang memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan sehingga tujuan dari pekerjaan tersebut tercapai. Pengertian statistik rumah sakit. Menurut Hatta 2013-215, kata statistik dapat diartikan dalam berbagai macam arti. Salah satu artinya adalah sebagai angka, yaitu gambaran suatu keadaan yang dituangkan dalam angka. Angka dapat diambil dari laporan, penelitian, atau sumber catatan medik. Statistik dapat juga diartikan sebagai hasil dari perhitungan seperti rata, median, standar deviasi, dan lain-lain. Arti lainnya adalah statistik merujuk pada metode atau teknik statistik dan teori. Statistik rumah sakit memiliki pengertian statistik yang menggunakan dan mengolah sumber data dari pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Statistik rumah sakit menurut pendapat Sudra 2010-3 yaitu statistik yang menggunakan dan mengolah sumber data dari pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam pelayanan pasien di rumah sakit, data dikumpulkan setiap hari dari pasien rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Data tersebut berguna untuk memantau perawatan pasien setiap hari, mingguan, bulanan, dan lain-lain. Menurut Sudra 2010-3, informasi dari statistik rumah sakit digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain perencanaan, pemantauan pendapatan, dan pengeluaran dari pasien oleh pihak manajemen rumah sakit, pemantauan kinerja medis, pemantauan kinerja non-medis. Pengertian indikator statistik rumah sakit. Indikator statistik rumah sakit merupakan pengumpulan data di rumah sakit yang dikumpulkan setiap hari dari pasien rawat inap dan rawat jalan. Data tersebut berguna untuk memantau perawatan pasien setiap hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Informasi dari statistik rumah sakit digunakan untuk perencanaan memantau pendapatan dan pengeluaran dari pasien oleh pihak manajemen rumah sakit. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, indikator statistik unit rawat inap. Yang kedua, indikator efisiensi rawat inap. Yang pertama, indikator statistik unit rawat inap. Statistik rawat inap digunakan untuk memantau kegiatan yang ada di unit rawat inap, yang juga digunakan untuk menilai
dan mengevaluasi kegiatan yang ada di unit rawat inap untuk perencanaan maupun laporan pada instansi vertikal. Data yang diolah di unit rawat inap disesuaikan dengan kebutuhan data dan informasi oleh manajemen maupun kebutuhan laporan ke instansi di atasnya atau Depkes. Misalnya, data kunjungan pasien, data rujukan, data pembayaran, data tindakan pasien. Data tersebut dapat diperoleh dari pencatatan yang ada di unit rawat inap seperti pada yang pertama, sensus harian rawat inap. Sensus harian rawat inap adalah kegiatan perhitungan pasien rawat inap yang dilakukan setiap hari pada suatu ruangan rawat inap. Kegunaannya antara lain adalah yang pertama, mengetahui jumlah pasien masuk, jumlah pasien keluar rumah sakit, hidup dan mati. Yang kedua, mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur. Yang ketiga, menghitung penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, rekapitulasi sensus harian rawat inap. Rekapitulasi sensus harian rawat inap adalah formulir yang digunakan untuk menghitung dan merekap pasien rawat inap setiap hari yang diterima dari masing-masing bansal rawat inap. Kegunaannya antara lain adalah yang pertama, mengetahui jumlah pasien dirawat pada hari yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur. Yang ketiga, merupakan data dasar mengetahui pasien dirawat pada hari yang bersangkutan yang harus dikirim kepada manajemen rumah sakit di bidang perawatan dan unit lain yang membutuhkan. Yang ketiga, rekapitulasi bulanan rawat inap. Rekapitulasi bulanan rawat inap adalah formulir yang digunakan untuk menghitung dan merekap pasien rawat inap selama sebulan yang diterima dari masing-masing bansal rawat inap. Kegunaannya antara lain adalah yang pertama, mengetahui jumlah pasien dirawat selama periode 1 bulan dan 1 triwulan. Yang kedua, mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur selama periode bulanan dan triwulan. Yang ketiga, merupakan data dasar mengenai pasien rawat inap yang perlu dilaporkan. Yang keempat, laporan triwulan atau RL. Laporan triwulan digunakan untuk mengetahui pelayanan unit rawat inap, maka data di atas diolah dalam bentuk pemantauan bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan kebutuhan manajemen rumah sakit maupun pelaporan kepada Dinas Kesehatan. Pengelolaan data statistik menggunakan indikator untuk memudahkan penilaian dan pengambilan kebijakan. Beberapa indikator yang digunakan di unit rawat inap antara lain BOR, LOS, TOI, BTO, NDR, dan GDR. Yang kedua, indikator efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pengelolaan rumah sakit. Beberapa indikator
penilaian pelayanan rumah sakit menurut Irwandi 2007 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gross death rate atau GDR. Yang kedua, bed occupancy rate atau BOR. Yang ketiga, length of stay atau LOS. Yang keempat, turnover interval atau TOI. Yang kelima, bed turnover atau BTO. Yang keenam, net death rate atau NDR. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 indikator saja. Yang pertama, BOR, LOS, dan TOI. Yang pertama, tentang bed occupancy rate atau BOR. BOR menurut Huffman 1994 adalah the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration. Sedangkan menurut Depkes RI 2005, BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang tinggi atau lebih dari 85% menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur. Nilai indikator BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Depkes RI 2005. Sedangkan menurut Barber Johnson, nilai BOR yang ideal adalah 75-85%. Contoh perhitungan BOR. Di sini ada soal, dalam suatu rumah sakit Y telah dilakukan perhitungan selama 30 hari, didapatkan jumlah hari perawatan sebanyak 4.000 dan ada 200 tempat tidur. Jumlah pasien yang keluar 500 orang. Berapa BOR di rumah sakit tersebut? BOR sama dengan jumlah hari perawatan per jumlah tempat tidur dikali periode dikali 100%. Itu rumusnya. Sekarang tinggal dimasukkan jumlah harian perawatan yaitu 4.000 dibagi jumlah tempat tidur yaitu 200 dikali periode 30 dikali 100% sama dengan 4.000 dibagi 6.000 dikali 100% sama dengan 0,67 dikali 100% sama dengan 67%. Jadi nilai BOR-nya adalah 67%. Yang kedua, length of stay atau LOS. LOS menurut Huffman 1994 adalah the average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration. LOS menurut Depkes RI 2005 adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi pelayanan rawat inap yang tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bersama dengan interpretasi BOR dan TOI. Di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan
gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang memerlukan pengamatan lebih lanjut. Secara umum, nilai loss yang ideal adalah antara 6 sampai 9 hari Debkes 2005, sedangkan menurut Barber-Johnson adalah 3 sampai 12 hari. Di sini ada contoh perhitungan dari loss. Soalnya, dalam suatu rumah sakit Z, setelah dilakukan perhitungan selama 30 hari, didapatkan jumlah hari perawatan sebanyak 6.000 dan ada 300 tempat tidur. Jumlah pasien yang keluar 2.000 orang. Berapa loss di rumah sakit tersebut? Jawabannya, loss sama dengan jumlah lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar. Itu rumusnya loss. Kemudian kita masukkan jumlah lama dirawat 6.000 dibagi jumlah pasien keluarnya 2.000 orang sama dengan 3 hari. Jadi hasil dari loss sama dengan 3 hari. Yang ketiga, turnover interval atau TOI. TOI menurut Debkes RI 2005 adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Semakin besar TOI, maka efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek. Idealnya, tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1 sampai 3 hari. Adapun contoh perhitungan TOI. Dalam suatu rumah sakit Y, setelah dilakukan perhitungan selama 30 hari, didapatkan jumlah hari perawatan sebanyak 4.000 dan ada 200 tempat tidur. Jumlah pasien yang keluar 500 orang. Berapa TOI di rumah sakit tersebut? Jawabannya, TOI sama dengan jumlah tempat tidur dikali 1 periode dikurang jumlah hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar. Itu rumus TOI. Kemudian tinggal kita masukkan sesuai rumus. Jumlah tempat tidur 200 dikali 1 periode 30 dikurang jumlah hari perawatan 4.000 dibagi jumlah pasien keluar 500 sama dengan 6.000 dikurang 4.000 dibagi 500. Dapat 6.000 dari 200 dikali 30 sama dengan 2.000 dibagi 5.500 sama dengan 4 hari. Jadi jawaban dari TOI sama dengan 4 hari. Itulah penjelasan dari saya tentang BOR, loss, dan TOI. Sekian, terima kasih.